Sering nggak sih ngerasa kalau ngomongin keuangan pribadi tuh ribet, bikin pusing? Tenang, ada nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau cara pandang kita soal ini kita ubah sedikit? Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai sebuah peta petualangan yang seru buat merancang kehidupan impian kita. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Kedengarannya agak aneh ya, selama ini kan kita selalu mikir kalau keuangan itu ya soal ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata pemikiran kayak gitu justru sering bikin kita salah jalan loh. Jadi kalau intinya bukan uang, terus apa dong tujuan kita ngelakuin ini semua? Nah, ini dia jawabannya. Uang itu cuma alat, teman-teman. Kayak palu atau skop aja gitu. Tujuan sebenarnya adalah buat membangun dan mendanai versi terbaik dari kehidupan untuk diri kita di masa depan. Coba deh bayangin diri Anda 10-20 tahun dari sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini itu semua demi memastikan mereka bisa hidup dengan nyaman, aman, dan bebas ngejar apapun yang mereka mau. Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita bakal mulai dengan nentuin tujuan, terus kita cari tahu posisi kita sekarang di mana, abis itu kita pelajari strategi Jitu. Kita bahas cara investasi yang pintar, dan yang terakhir, kita tutup dengan langkah nyata yang bisa langsung Anda ambil. Setiap perjalanan hebat, mau itu mendaki gunung atau membangun bisnis, pasti selalu dimulai dengan sebuah tujuan, ya kan? Tanpa tujuan, kita cuma bakal muter-muter di tempat. Nah, dalam perjalanan finansial kita ini, tujuannya adalah impian dan nilai-nilai yang paling penting buat hidup Anda. Kutipan ini dalam banget. Punya banyak uang itu nggak otomatis bikin kita bahagia. Sama aja kayak orang sehat juga belum tentu selalu happy. Uang itu sarana, bukan tujuan akhir. Jadi, sebelum kita sibuk ngitungin angka-angka, coba deh kita berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, hidup kayak apa sih yang bener-bener aku pengen? Jawaban jujur dari pertanyaan itu, itulah yang akan jadi kompas sejati dalam perjalanan finansial Anda. Oke, tujuan udah ada di depan mata. Sekarang sama kayak pas kita pakai GPS, kita perlu tahu dulu lokasi Anda saat ini, ya kan? Mustahil kita bisa bikin rute ke tujuan kalau kita nggak tahu titik awalnya di mana. Nah, dalam dunia keuangan, titik awal ini diukur dengan satu angka kunci yang penting banget. Dan inilah dia, kekayaan bersih atau biasa disebut net worth. Coba lupain sejenak soal gaji bulanan atau saldo di rekening. Inilah satu-satunya angka yang paling jujur buat ngasih lihat gimana kondisi kesehatan finansial Anda. Konsepnya simpel banget, total semua yang Anda miliki dikurangi total semua utang Anda. Yuk, kita bedah lebih dalam. Bayangin deh, ini kayak lagi main karik tambang. Di sisi biru, kita punya tim aset. Ini semua hal yang masukin uang ke kantong kita, kayak tabungan, investasi, atau rumah. Di sisi merah ada tim liabilitas. Ini semua yang ngeluarin uang, kayak utang kartu kredit atau cicilan. Tujuan permainannya? Gampang banget, bikin tim biru jadi kuat banget dan perkecil tim merah sampai nggak berdaya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana caranya tindakan-tindakan kecil yang kelihatannya sepele, kalau dilakuin terus-menerus bisa ngasih hasil yang wow, luar biasa. Aku mau ceritain satu kisah nyata yang inspiratif banget. Kenalin, ini Dwayne. Dia bukan seorang bankir atau investor jagoan. Dia kerja di sebuah toko dengan gaji yang mungkin ya biasa aja. Tapi dia punya satu hal, tekad yang kuat. Setiap minggu dengan gigihnya dia ngumpulin kaleng-kaleng bekas sampai bisa nyisihin $40. Kedengar aja nggak banyak kan? Cuma sekitar 600 ribuan rupiah per minggu. Tapi jangan pernah remehkan angka itu. Dengan konsistensi tanpa henti selama bertahun-tahun, uang receh dari kaleng bekas itu ternyata ngebawa dia ke jalan untuk jadi seorang jutawan. Loh, kok bisa? Jawabannya ada pada satu kekuatan paling dahsyat di dunia keuangan, bunga majemuk. Coba perhatiin tabel ini baik-baik, karena disinilah keajaibannya terjadi. Lihat ya, setelah 20 tahun nabung, hasilnya sekitar $146.000. Lumayan sih, tapi belum mengubah hidup. Tapi coba lihat apa yang terjadi di 20 tahun berikutnya nih. Lompatannya itu bukan 2 kali lipat, tapi hampir 7 kali lipat sampai nembus $1 juta. Kenapa? Karena di titik ini bukan lagi Dwayne yang kerja keras, tapi uangnya yang udah mulai bekerja dan menghasilkan anak cucu untuk dia. Inilah kekuatan dari kesabaran. Oke, kita udah tahu kenapa kita harus berinvestasi. Nah sekarang, mari kita bahas gimana caranya dengan strategi yang simple dan udah terbukti. Percaya deh, Anda nggak perlu jadi ahli pasar saham buat ngelakuin ini. Ini dia pertanyaan yang paling sering bikin orang maju mundur buat mulai.
Berapa sih uang yang aku butuhin? Banyak yang mikir jawabannya pasti puluhan, bahkan ratusan juta. Tapi, gimana kalau aku bilang jawaban sebenarnya jauh lebih mengejutkan? Yap, Anda nggak salah lihat. No. Di zaman digital kayak sekarang, banyak banget loh aplikasi investasi di Indonesia yang bikin kita bisa mulai cuma dengan Rp10.000. Bahkan ada yang bisa otomatis buletin sisa kembalian belanja kita dan langsung diinvestasiin. Jadi alasan nggak punya modal itu, jujur aja udah nggak relevan lagi. Terus gimana soal resiko? Coba bayangin investasi Anda itu kayak jendela. Kalau Anda taruh semua uang di satu saham aja, itu sama kayak punya satu jendela kaca raksasa. Kena satu lemparan batu kecil aja, seluruh jendela Anda bisa hancur berantakan. Nah, sebaliknya, kalau berinvestasi di reksadana, itu kayak punya jendela dengan ratusan panel kaca kecil. Kalau satu panel pecah, ya udah, yang lain masih aman sentosa. Inilah prinsip diversifikasi, cara paling cerdas buat melindungi uang Anda. Jadi intinya apa? Buat kita-kita yang bukan investor profesional, strategi paling cerdas itu seringkali justru yang paling ngebosenin. Pilih aja reksadana indeks. Kenapa? Biayanya super rendah, otomatis udah nyebar ke ratusan perusahaan, dan sejarah ngebuktiin kinerjanya itu susah banget dikalahin, bahkan sama para ahli yang dibayar mahal. Ini adalah strategi atur dan lupakan yang simple, tapi ampuh banget. Kita udah punya tujuan, udah tahu titik awal kita di mana, dan strateginya juga udah di tangan. Tapi semua itu nggak ada artinya tanpa bagian yang paling penting, mengambil langkah pertama. Pengetahuan tanpa tindakan itu cuma bakal jadi angan-angan kan? Kalau misalnya Anda harus melupakan semua yang saya bilang hari ini, dan cuma ingat satu hal aja, tolong ingat kutipan ini. Seluruh rahasia buat membangun kekayaan, dari yang paling rumit sampai yang paling dasar, itu sebenarnya bisa diringkas dalam 3 kalimat simple ini. Ini adalah fondasi dari segalanya. Oke, yuk kita bikin ini jadi nyata. Berikut adalah 3 langkah pertama yang bisa Anda lakuin sekarang juga. 1. Prioritasin buat lunasin utang dengan bunga paling mencekik, kayak kartu kredit atau pinjol. Ini kebocoran terbesar di kapal finansial Anda. 2. Bangun dana darurat. Ini adalah jaring pengaman Anda ya. 3. Setelah itu, otomatiskan investasi Anda. Atur transfer otomatis tiap bulan, nggak peduli walau cuma Rp100.000. Otomatisasi adalah kunci dari konsistensi. Perjalanan finansial Anda ini bukan soal jadi kaya mendadak ya. Ini adalah tentang mengambil satu langkah kecil hari ini, lalu satu lagi besok untuk membangun kehidupan yang lebih baik buat diri Anda di masa depan. Anda di masa depan itu sedang menunggu dan sangat mengandalkan tindakan Anda hari ini. Jadi, apa satu langkah kecil pertama yang akan Anda ambil?